pagi, sinar mentari menyapa semangat di hati. Langkah kaki takkan pernah berhenti menuju masa depan yang pasti. Hey calon guru penggerak, kita semua bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triputri Diana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Saya dari SMK Negeri 1 Pakong. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ini Pak. Siang. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Pak Edi. Ya, silakan. Iya, begini Pak, saya akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya di modul 3.1 pada program pendidikan guru penggerak ini. Saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait masalah atau kasus tentang pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan terkait kasus dilema etika kebujukan moral. Terima kasih Bu. Terkait dengan hal itu memang sedikit membutuhkan pemikiran yang ekstra karena hal tersebut istilahnya harus diselesaikan dan itu pun bukan antara benar dan salah, sehingga perlu ekstra kehati-hatian dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu yang biasa kami lakukan atau koordinasi dengan para wakil kepala sekolah yang ada di sekolah. Lalu ketika sudah paham tentang apa permasalahannya, baru kita koordinasi. Yang pertama tetap kita apa permasalahan yang timbul, apa persoalan yang terjadi, baru kita koordinasi dengan teman-teman. Setelah itu kita ceritakan, kita koordinasi bersama. Lalu ketika mau mengambil keputusan masih harus ada koordinasi lanjutan, misalnya dengan para komite itu bagian dari orang tua. Dan biasanya permasalahan yang terjadi antara siswa dengan siswa, jadi memang harus melibatkan komite untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan. Lalu setelah itu kita panggil yang bersangkutan untuk dijelaskan. Nah, dari hal tersebut baru kita berikan penjelasan dan diputuskan apa yang harus dilakukan, apa yang telah terjadi, apa yang harus selanjutnya kita perbuat agar hal tersebut bisa clear dan selesai berdasarkan itu. Mungkin Selama Bapak memimpin sekolah ini, pernahkah ada kasus atau masalah dilema etika Pak yang Bapak hadapi atau yang perlu Bapak putuskan tentang kasus ini? Terima kasih. Ya sudah pasti akan pernah. Misalnya dalam hal siswa yang antara siswa kan kadang tidak semuanya saling mendukung. Pasti ada, apalagi sekarang kalau melihat di media sosial di kelas saja timbul kelompok-kelompok kecil, sehingga mungkin ada sedikit persaingan antar kelompok. Nah itu juga perlu diluruskan bersama. Padahal kelompok sebetulnya bagus asalkan dikoordinir dengan baik dan ke arah yang perbuatan yang baik. Tapi mungkin karena ada hal kecil sehingga saling persaingan tersebut menimbulkan gesekan. Itu mungkin yang perlu kita luruskan bersama. Silakan berkelompok, tidak ada masalah, tapi bagaimana kelompok kecil itu bisa meningkatkan dan motivasi teman-teman yang lain agar berbuat yang lebih baik, bukan saling istilahnya saling menjelekan atau saling tidak mendukung. Jadi seperti itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi ya Pasti Pak, akan tidak terjadi. cuma kepala sekolah, pemimpin pembelajaran di kelas pun mengalami dilema etika ini ya Pak. Gurunya juga pasti yang lebih sering berhadapan dengan murid sudah pasti adalah guru. Pertama kali melihat informasi seperti itu pasti saya mendapat informasinya dari
guru. Nah, itu juga perlu kita rembuk bersama untuk pemecahan masalah. Jadi Bapak selama ini mengidentifikasi atau dapat informasi tentang masalah-masalah dilema etika ini dari guru biasanya Pak? Iya, biasanya dari guru, karena hal tersebut anggaplah seorang kepala sekolah itu harus menjadi istilahnya orang tua, bukan hanya kepada siswa saja, tapi juga kepada guru. Kalau mau dianggap orang tua, anggaplah, karena penanggung jawab tertinggi tetap kepala sekolah. Seperti itu. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Bagaimana Bapak memutuskannya? Nah, itu seperti yang sudah disampaikan di awal, ketika ada permasalahan seperti itu, memang betul kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Apa permasalahan yang timbul? Apa permasalahan tersebut? Datanya dari sisi yang mana? Kenapa kok sampai ada permasalahan yang seperti itu? Jadi perlu kita evaluasi bersama atau kita identifikasi dulu. Identifikasi masalah. Ya, masalahnya kita perlu tahu dulu. Kita kumpulkan teman-teman, misalnya dari kelas A, berarti pada saat itu siapa yang mengajar di situ? Jadi perlu kita cari informasi seluas-luasnya. Baru setelah mendapatkan informasi, lalu kita rangkum dengan teman-teman, istilahnya yang manajemennya ada di sekolah, baik warga, wali kelas, dan guru pada saat itu, dan juga melibatkan BK. Setelah rapat intern itu untuk mengambil keputusan, baru kita informasikan kepada komite. Kita undang komite untuk diajak berpikir, diajak istilahnya sharing pendapat, karena terus terang saja komite tidak pernah terlepas dari namanya orang tua. Lalu setelah itu kita informasikan kepada orang tua yang bersangkutan atau wali siswa. Seperti itu. Jadi Bapak mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, mengumpulkan fakta, kemudian melibatkan pihak-pihak terkait ya Pak ya. Baik. Selama ini hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sudah atau pernah Bapak lalui? Yang paling efektif adalah ketika kita sudah memutuskan secara bersama, kita mengambil informasi tersebut, kita rembuk bersama, baru kita akan menginformasikan atau memberikan pengarahan, memberikan informasi kepada orang tua. Itu cara yang efektif menurut saya, karena terus terang saja kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa permasalahannya tanpa menarik informasi dari yang sudah melakukan atau terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi memang hal efektif itu menurut saya tetap harus ada koordinasi yang baik antara sekolah dengan pihak orang tua. Komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau itu sudah pasti, karena terus terang saja saya masih istilahnya kepala sekolah dulu, dan di sekolah biasanya sudah pasti sekolahnya lebih tua dari saya. Jadi guru-guru juga masih banyak yang lebih senior dari saya. Nah, itu ketika seperti itu baru kita harus berpikirkan betul-betul. Itu yang paling berat ketika misalnya guru senior punya permasalahan dengan guru junior. Nah, itu memang. Padahal kita sebagai guru senior mau tidak mau harus lebih memberikan contoh yang baik. Tapi ketika ada permasalahan misalnya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ketika ada permasalahan guru senior dengan junior, nah itu paling berat, karena senior sudah pasti mengabdinya di sekolah itu sudah pasti lebih lama dari saya. Saya kan baru saja ada di sini, tapi kalau guru senior sudah pasti mengabdinya di. Nah itu yang perlu pikiran yang sangat-sangat perlu hati-hati, karena
keinginan saya tidak apa istilahnya melukai perasaan yang keduanya, baik yang senior maupun itu mungkin menurut tantangan saya yang paling harus berpikir lebih jernih dan harus butuh pertolongan untuk memikirkan hal itu, bukan hanya sendirian Bu. Jadi saya butuh teman-teman juga, jadi sharing-sharing seperti itu, jadi jangan seperti itu. Itu kalau menurut saya yang paling akan menguras pemikiran agar hal tersebut bisa terselesaikan. Iya Pak, semoga dengan kebijaksanaan Bapak dapat meminimalisir hal-hal tersebut. Jadi tantangan tersebut akan minim lah Pak ya. Semoga dengan kebijaksanaan Bapak, insya Allah Bapak bijak kok. Kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus Pak? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau hal yang semacam itu, kalau SOP sudah dibicarakan bersama, tapi tidak secara tertulis SOP tentang penanganan tersebut. Tapi kalau secara konsep sudah dibicarakan dengan teman-teman, kalau tidak ada hal-hal yang urgen lah seperti itu. Tapi kalau secara jadwal, karena memang kasus ini mudah-mudahan tidak ada, kalau contoh nanti ada, misalnya saya tidak akan bisa menyelesaikan pada saat itu juga, karena yang namanya permasalahan pasti harus kita harus ketahui apa permasalahannya. Kalau diselesaikan pada saat itu juga berarti bisa saja apa yang kita putuskan itu malah tidak benar, sehingga merugikan yang lain, salah satu yang sebetulnya dari pihak yang benar. Makanya tidak semerta-merta ketika ada kasus tertentu langsung selesai pada saat itu. Kita harus cross check terlebih dahulu permasalahannya seperti apa. Itu mungkin. Betul Pak, kondisional ya Pak ya. Kondisional. Tergantung dari seberapa sulit kasus ini perlu diselesaikan. Kemudian adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terima kasih. Kalau itu saya tidak ada secara khusus salah satu teman guru maupun manajemen yang dikhususkan untuk sharing pendapat, tapi saya harus mengakomodir semuanya, baik dari sisi manajemen yang ada di sekolah, baik dari sisi guru BK. Saya semuanya mencari informasi agar hal tersebut bisa betul-betul ini loh permasalahannya, ini loh yang harus diselesaikan. Tapi kalau hanya sebatas satu orang saja, itu bisa saja ini loh permasalahannya, tapi ternyata yang B yang bermasalah. Nah itu bisa saja seperti itu. Karena menurut saya koordinasi dengan lebih dari satu orang akan lebih luas cakupan untuk menyelesaikan masalah itu. Melibatkan beberapa pihak yang berbeda suara ini. Kemudian yang terakhir nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Pelajarannya sangat berarti terutama dalam mengembangkan dan meningkatkan sisi kedewasaan saya. Jadi setidak-tidaknya bukan hanya sebagai anggota keluarga yang ada di rumah, tapi sekarang juga harus saya konsentrasi penuh juga sebagai anggota keluarga yang ada di sekolah. Dan itu juga butuh perhatian betul, bukan hanya keluarga yang ada di rumah. Di sekolah semua keluarga saya yang mungkin isinya lebih banyak dari yang ada di rumah. Dan juga butuh hal yang mencurahkan saya segala sesuatunya yang ada di sekolah juga, bukan hanya yang ada di rumah. Jadi mungkin itu pelajaran yang penting. Jadi istilahnya kelompok saya, komunitas saya, atau keluarga saya bukan hanya yang ada di rumah, tapi juga ada yang ada di sekolah juga butuh perhatian dan segala hal curahan dari saya. Itu kalau menurut saya. Jadi sekarang saya
yang saya dapat, bagaimana sih saya sekiranya bisa memberikan hal yang terbaik bukan hanya kepada yang ada di rumah, tapi bagaimana juga bisa memberikan hal yang terbaik kepada yang ada di sekolah semuanya. Memposisikan diri, menyeimbangkan pikiran, hati, fisik juga ya Pak ya. Demi kebaikan bersama ya Pak ya. Di rumah juga ada keluarga, di sini juga ada keluarga yang lebih besar. Keluarga, karena imunitasnya lebih besar di sini memang. Jadi untuk lebih pemikiran juga yang di sini. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Demikian wawancara kali ini. Semoga ini menjadi pengalaman juga bagi saya, pembelajaran bagi saya untuk kedepannya Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, saya datang ke sini dengan maksud akan mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya dalam kegiatan program pendidikan CGP ini angkatan 10 dalam modul 3 terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah. Jadi Pak Lutfi menjadi kepala sekolah di SDN Pakong ini sudah lama ya Pak? Baru. Oh baru. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Dari 2021 3 tahun. 3 tahun. Pada jalan. Ya, tentunya selama 3 tahun ini mungkin menemukan beberapa masalah yang terkait dengan dilema etika ini Pak. Nah, dilema etika di sini adalah sebuah kasus atau masalah yang di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan gitu Pak, memutuskan yang sama-sama benar. Pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Dengan Bu siapa? Oh iya, saya Tri Putri Diana Pak dari SMK N1 Pakong. Bu Putri gitu. Ya, Bu Putri. Ya Bu Putri, selamat datang di SD ini dan perkenalkan saya selaku kepala sekolah di sini berkaitan dengan apa yang Ibu Putri tanyakan. Tugas Putri sebagai CGP di angkatan 10 Bu ya, pada titik modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan bujukan moral. Begini Bu, selama saya di sini tentang penanganan kasus-kasus yang bersinggungan dengan dilema etika dan bujukan moral, kami di sini tetap menganut identifikasi masalah itu. Di antaranya adalah menyaring masalah-masalah yang memang langsung bersinggungan dengan masalah dengan aspek moral. Jadi kami benar menyaring apakah betul-betul berhubungan dengan aspek moral dan bukan dengan 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 norma sosial maksudnya. Ya. Jadi diantaranya itu. Jadi kami menyaring dulu. Yang kedua adalah menentukan aktor, Bu. Artinya bukan aktor siapa pelakunya, enggak, tapi aktor yang akan ikut ambil bagian dalam keputusan tersebut nanti. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang ditemui. Yang keempat adalah uji benar salah, Bu. Benar salah. Jadi apakah benar-benar kasus itu adalah merupakan benar kasus benar, karena ada di level juga Bu, ketika bersinggungan dengan hukum berarti sudah posisinya berpindah, bukan dari benar ke benar, dari benar dengan salah gitu kan. Itu juga sudah memastikan kita mengidentifikasi masalah tersebut. Kedua, kalau memang itu termasuk juga lolos uji levelnya lolos, berarti uji regulasinya. Kalau memang dengan hukum itu lolos, artinya benar tetap benar tentang regulasi dengan aturan yang berlaku itu apakah sudah lolos juga. Jadi tetap kami mengacu identifikasi masalah tadi. Artinya tetap benar-benar menyaring masalah itu, apakah itu benar-benar masalah yang berhubungan dengan sosial itu, ya, dengan moral. Jadi Bapak dalam mengatasi kasus dilema ini adalah mengidentifikasi masalah ya, Pak ya. Ya, Kemudian melibatkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang akan dilibatkan nanti dalam pengambilan keputusannya akan sadar. Iya, luar biasa Pak.
Untuk mengetahui kasusnya atau mengidentifikasi ada kasus atau masalah itu biasanya Bapak tahunya dari mana, atau atas laporan siapa, atau Bapak mengidentifikasi sendiri, menemukan sendiri, atau bagaimana? Untuk kasus ini Bu, biasanya berdasarkan laporan, karena laporan ini menjadi dasar kami untuk menangani kasus ini. Sementara tidak ada laporan, kami mengidentifikasi kasus, berarti kasus itu belum perlu ditangani secara intensif seperti ini. Jadi kalau ada laporan berarti harus perlu diselesaikan Ya. dulu ya Pak ya. Ya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adalah penanganan kasus seperti ini Bu, yang berdasarkan dengan kebutuhan moral. Kami menangani kasus ini menggunakan langkah-langkah dengan menggunakan 3 prinsip. Di mana prinsip itu di antaranya adalah satu itu berpikir berbasis hasil, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yang ketiga adalah berpikir berbasis peduli. Di mana ketiga itu adalah merupakan faktor penting. Yang pertama itu karena kita mempertimbangkan hasil dari keputusan tersebut apakah berdampak kepada kebaikan terbesar dan kebanyakan atau jumlah orang terbanyak. Yang kedua itu adalah peraturan, berbasis peraturan, itu maksudnya adalah berpijak pada peraturan yang berlaku di sekolah tersebut atau di sekolah ini. Yang ketiga adalah berbasis peduli, artinya kita mempertimbangkan antara kepentingan moral dengan keadilan dan juga kepedulian. Jadi ada pertimbangan lain dalam menangani kasus itu. Jadi Bapak sudah menggunakan 3 prinsip penyelesaian Ya. masalah ini ya Pak ya, dalam penanganan kasus atau masalah di sekolah. Jadi kami juga menjalankan ini berdasarkan ilmu yang saya dapat Bu, gitu. Iya Pak. Jadi saya coba mempraktekkan apa yang saya dapatkan di program CGP ini juga, karena meskipun saya belum di CGP, mungkin ada sedikit pengetahuan yang mungkin dipraktikkan baik di sekolah. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak, sudah dimanfaatkan, sudah Iya. dipraktikkan oleh Bapak di sini. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini? Saya mengambil keputusan itu bisa efektif apabila yang pertama itu identifikasi saya itu tepat sasaran Bu. Artinya antara moral dengan etikanya itu bisa dibedakan. Yang kedua, apabila fakta yang saya dapatkan itu benar-benar relevan dengan kejadian sebenarnya. Terus yang lainnya adalah identifikasi, ketika kita mengidentifikasi aktor-aktor yang akan terlibat nanti dalam pengambilan keputusan itu benar-benar sudah terkoordinasi dengan baik gitu. Itu saja. Baik. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini? Apa saja tantangannya yang Bapak hadapi? Ketika dalam sebuah kasus itu Bu, terdapat fakta-fakta atau informasi yang kita dapat itu ada ketidakpastian atau ketidakjelasan, itu adalah merupakan tantangan kami untuk lebih lagi untuk memastikan apakah itu termasuk pada aspek moral atau kebijakan. Yang kedua adalah terlalu banyaknya pilihan atau pilihan berlebih dari berbagai macam pertimbangan. Jadi kami kesulitan untuk ini masuk yang mana, ini masuk yang mana gitu. Yang ketiga, beragamnya masalah atau kompleksitasnya masalah. Jadi kesulitan selama ini. Ya. Jadi mulai dari ketidakjelasan informasi, jadi Bapak perlu mendalami fakta-fakta yang ada ya Pak ya. Kemudian pilihan pertimbangan dan apa Pak? Pertimbangan dari aspek moral dan kebijakan. Iya. Kemudian apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau jadwal tidak ada, kami hanya sekedar kondisional dan situasional. Kalau memang
kalau memang masalah itu perlu penanganan khusus dan lebih intensif gitu, kami memang menjadwal mediasi itu secara terjadwal. Misalnya dengan yang bersangkutan, dengan orang tua atau wali muridnya, baru dengan guru-guru yang lain. Jadi tidak punya jadwal ya, khusus. kadang situasional bisa langsung spontan penyelesaiannya, atau masih dibutuhkan waktu untuk penyelesaian masalahnya melalui mediasi gitu. Jika ada masalah mungkin Bapak harus segera ini ya Pak ya. Iya, artinya tidak segera menyelesaikan. jangan sampai berlarut gitu ya, karena efeknya panjang nanti, bisa menimbulkan bias kemana-mana. Bias kemana-mana Pak, Ya. jika tidak segera diselesaikan. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Sangat krusial sekali tentang hal ini, Bu, karena kebersamaan atau kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan guru-guru itu adalah hal atau faktor yang paling membantu dalam mengambil keputusan tersebut. Karena ketiganya harus berjalan seimbang. Karena ketiga-tiganya dituntut untuk terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Iya. Jadi adanya kerjasama ya, Ya. Pak, dari pihak-pihak terkait. Iya, dari aktor. Makanya tadi disebut di awal ada aktor yang Ada aktor. pengambil keputusan itu. Nah itu kalau itu bisa koordinasi dengan baik, itu mempermudah, atau yang dapat faktor Islamnya mempermudah. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari selama ini, dari pengalaman saya setelah melalui dilema etika dan tuntutan moral itu, ternyata kami di sini mengambil pelajaran betapa pentingnya kebersamaan, memperhatikan persamaan hak dan keadilan untuk para siswa itu, terus pentingnya kebebasan berpendapat juga. Ini adalah dari segi aktor pengambil keputusan, dan menghargai semua pendapat yang ada, dan terus selanjutnya adalah melaksanakan hasil keputusan itu. Jadi ada tindak lanjutnya gitu. Lanjutnya Pak ya, Bapak sudah memperhatikan persamaan dan Ya, keadilan ini iya. ya. Dengan itu Bapak bisa dengan lebih bijak mungkin ya Pak ya, Insya untuk Allah. memutuskan segala sesuatu kebijakan yang Iya. untuk kebaikan bersama di sekolah ini. Iya. Demikian wawancara saya Oh, Pak, iya. terima kasih banyak atas waktunya, atas Sama-sama. pengalaman-pengalaman Bapak. Iya. Semoga dapat bermanfaat dan ke depan Amin. menjadi lebih Mudah-mudahan baik lagi. pengalaman yang tidak seberapa dan mungkin masih jauh dari benar, Bu. Kalau diteorikan itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori apa yang diperoleh di pendidikan JGP. Iya, kadang teori ini tidak sama dengan Ya, kenyataan benar Pak. sekali. Ya, kadang kenyataan memaksa kita untuk berpikir atau bertindak di luar teori Pak. Benar. Iya. Nah, iya, intinya kita melakukan tindakan untuk kebaikan bersama Pak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Putri. Ya, bagaimana Putri? Ya maaf ini Pak mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa dilakukan di sekolah. Ngomong-ngomong. Pertanyaan pertama ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah? Mengidentifikasi kasus ya, mengidentifikasi kasus dilema moral di sekolah. Iya. Ya, dalam hal ini pertama saya biasanya selalu memperhatikan laporan. Kemudian keluhan dari siswa, guru, beserta orang tua. Ini yang pertama. Kemudian biasanya komunikasi terbuka, jujur untuk mengungkapkan masalah yang mungkin masih tersembunyi. Kemudian yang kedua, dalam kasus ini biasanya saya melakukan observasi terhadap interaksi di sekolah. Biasanya ketiga, diskusi dengan tim manajemen dan guru, dan biasanya kami menganalisis bersama dalam hal ini. Itu mungkin.
Baik Bapak, jadi Bapak biasa mengidentifikasi kasus di sekolah Bapak berdasarkan laporan dari guru, orang tua siswa atau dari siswa sendiri ya Pak ya? Kemudian mengumpulkan Bapak data, ya, mengumpulkan data. mengumpulkan data, komunikasi juga penting ya Pak ya yang dilakukan, Dari observasi data. langsung juga, kemudian menganalisis bersama. Ya, dari data itu dianalisis untuk dipertimbangkan. Dianalisis, diskusi bersama, untuk dipertimbangkan gitu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi termasuk tadi ya, Ya, lima di mana kasus, Bapak di lima mengambil kasus keputusan? dalam pengambilan keputusan ya. Dalam hal ini biasanya saya selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesejahteraan bersama. Pertama, saya mengumpulkan semua fakta dan pandangan yang relevan. Itu yang pertama untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, saya biasanya diskusi dengan pihak-pihak terkait yang relevan, ya untuk mendiskusikan keputusan-keputusan. Kemudian selanjutnya, saya mempertimbangkan nilai-nilai besarnya yang dipegang oleh sekolah, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dengan melibatkan tim manajemen dan terkadang di dalam sekolah bersama menemukan solusi yang adil yang dapat diterima oleh semua. Seperti itu. Jadi dirembuk tetap dirembuk bersama, mengadakan rapat bersama, kemudian diambillah suatu keputusan. Itu kalau saya dalam mengambil keputusan terkait dengan pertanyaan itu. Jadi mengumpulkan fakta terlebih dahulu ya Pak ya, kemudian mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait dan juga mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan untuk bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya ikuti dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika biasanya melibatkan biasanya saya pertama identifikasi masalah, kemudian setelah itu mengumpulkan informasi yang lengkap dan itu yang pertama. Yang kedua, dari data-data yang dikumpulkan, informasi-informasi yang dikumpulkan, kemudian saya analisis situasi dari berbagai sudut pandang, termasuk dampak dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan pihak terkait, mendapatkan wawasan tambahan dan memastikan semuanya suara ada. Yang keempat, biasanya konsultasi dengan pakar atau penasehat jika itu. Jika semua teman-teman buntu, termasuk saya mungkin dalam mengambil keputusan ini dalam langkah-langkah untuk dibuat suatu keputusan, biasanya mendatangkan pakar atau konsultan yang memang tidak membutuhkan. Baik, sudah luar biasa sekali ya Pak ya, prosedur atau langkah-langkah yang sudah dilakukan Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, berbicara efektif sebenarnya dalam dilema tidak sulit untuk menemukan efektif, tapi ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama adalah diperlukan yang namanya sifat keterbukaan, kemudian komunikatif dengan para pegawai rekan kerja, kemudian melibatkan semua pihak yang relevan, dan kemudian prinsip-prinsip etika sebagai panduan. Dan itu juga penting untuk memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur standar operasional yang membantu memastikan setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua aspek penting. Pengalaman dan pelatihan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak bagi Bapak untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini? Dalam kasus dari tantangan yang paling kita memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian yang kedua biasanya minimnya informasi yang tidak banyak. Kemudian biasanya terdesak oleh waktu. Agak apa ya? Selain itu biasanya adanya persepsi yang berbeda terkait sejauh saya di antara pihak yang terlibat dalam menjadi yang dapat
menjadi hambatan dalam keputusan karena bedanya proses Iya, Pak, ya. Sehingga mungkin membuat Bapak agak kesulitan untuk mempertimbangkan yang mana keputusan ya. Iya, seperti itu. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus sengketa etika? Apa Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah jalankan? Dalam kasus etika biasanya saya tidak memiliki jadwal-jadwal tertentu, hanya saya biasanya mengikuti prosedur itu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Biasanya langkah awalnya saya mengidentifikasi apa masalahnya, dan itu dilakukan setelah kemudian seperti yang saya katakan tadi, mengumpulkan informasi yang diperlukan, kemudian mengadakan apa mungkin analisis. Jadi Bapak tidak mempunyai jadwal tertentu secara kondisional ya Pak, ya, ketika ada kasus Bapak akan segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah? Pengambilan keputusan yang membantu saya dalam mempermudah banyak, yang antaranya ya termasuk rekan-rekan guru yang ada di sini. Kemudian mungkin penasehat, kemudian apa ya semua yang terlibat di sini, Pihak-pihak yang terlibat ya Pak, terlibat di sekolah, kalau memang informasinya atau apa namanya bisa membantu dalam menyelesaikan kasus etika ini akan saya ambil. ya bisa jadi masukan Iya, Pak, ya. termasuk mungkin dari wali murid dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini biasanya saya lebih mendengarkan semua pihak yang terlibat. Karena disitulah sumber informasi. Yang kedua biasanya mempertimbangkan perspektif mereka secara objektif, transparansi, kejujuran, dan lain sebagainya. Jadi Bapak akan mendengarkan semua pihak yang terlibat, kemudian baru mempertimbangkannya. Ya, karena suara mereka adalah informasi yang utama. Ya, Bapak digunakan untuk mempertimbangkan Bapak dalam pengambilan keputusan. keputusan. Baik Bapak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya yang Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak angkatan 10 berseri Kabupaten Pamekasan siap kolaborasi. Kelas 168 penuh pakar serta retanan, kita bersatu berkaitan menggapai mimpi perlahan. Bersama kita jalan, semangat berkobar terang, menggapai cita-cita dambaan kita.